Bapak Ibu, Kepala Sekolah, kita akan kulik tentang perangkat ajar, modul, dan RPP. Ya, ini bagian juga pertanyaan besar untuk kurikulum Merdeka apa sebenarnya yang akan dipakai dalam kurikulum Merdeka ini. Untuk perangkat ajar, apa yang dimaksud dengan perangkat ajar? Ini adalah buku teks dan modul ajar yang membantu guru mengimplementasikan. Ya, perangkat ajar ini diharapkan agar guru dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang semakin bermakna, selaras dengan prinsip yang mengedepankan pembelajaran. Nah ini yang sesuai tahapan dan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi perangkat pembelajaran itu nanti diharapkan kita dapat mengajar sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik yang dinamakan teaching at the right level. Bagaimana mengakses perangkat ajar? Nah, ini bisa secara daring ya, banyak atau aksesnya di platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek ada. Untuk media cetak ya, buku teks akan disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak dengan prosedur distribusi sesuai peraturan berlaku ya, ditunggu ketentuannya. Untuk daring, modul ajar dapat diakses dan digunakan dalam platform. Nah, ini platformnya, Merdeka Mengajar dengan mengikuti langkah-langkah dan petunjuk. Jadi unduh platformnya di Play Store atau akses melalui laman guru Kemdikbud ya. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Ya, modul ajar definisinya secara umum adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran ya. Jadi satu ATP ini ada satu modulnya ya. Pemerintah menyediakan contoh ya sebagai inspirasi untuk satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dapat mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan karena kebutuhan belajar setiap anak beda, setiap sekolah. Oleh sebab itu harus ada pengembangan modul ya. Pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar secara keseluruhan. Nah, kalau sudah pakai modul ajar yang disediakan pemerintah tidak perlu lagi karena sudah termasuk di dalamnya ya. Tapi resikonya ketersesuaian dengan peserta didik itu perlu dianalisa lagi ya. Bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas? Nah, ini harus melalui perencanaan pembelajaran ya. Guru memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Inilah yang dimaksud kurikulum merdeka. Jadi anak-anak yang menjadi pusat perhatian dan bagaimana modul itu diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah silabus dan RPP tetap dibuat? Nah, ini jawabannya silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Kalau pakai modul dari Kemendikbudristek tidak perlu dibuat. Tetapi kalau modul ajar dikembangkan oleh sekolah harus dibuat ya. Apa kaitannya RPP dengan modul ajar? Nah, modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap ya, disusun berdasarkan topik dan lingkup kelas. Sementara ATP, alur tujuan pembelajaran, merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkupan satuan pendidikan. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP. Jadi ya, silabus dan ATP itu saling terangkai yang disediakan pemerintah maupun alur tujuan pembelajaran dikembangkan secara mandiri. Modul ajar, nah ini, modul ajar dapat dianggap sebagai RPP sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah ya. Kenapa RPP itu harus dibuat? Ya harus, karena RPP sudah ada atau menyatu dengan modul ajar ya.
Nah, ini sangat bagus sekali kalau modul ajar kita sudah terangkai, terurut, terarah sesuai dengan peraturan Surat Edaran Nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Itu akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, ini Dakdikduk ini, bagaimana dengan buku teks yang sekarang apakah masih bisa dipakai? Ya, buku teks yang ada saat ini masih dapat digunakan selama isinya selaras dengan capaian pembelajaran. Kayaknya guru-guru enggan ini pakai buku teks yang lama, karena harus dipilih-pilih apakah ini sesuai atau tidak. Nah, sifatnya buku teks di sini yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran. Jadi buku teks itu adalah sumber belajar. Semoga informasi ini membantu. Terima kasih.